Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada 4.598 dari 19.218 calon peserta pendidikan guru penggerak yang lolos seleksi tahap 1 dan akan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 12 September 2020. Sementara tes wawancara akan diselenggarakan pada tanggal 14 September sampai 26 September tahun 2020. Nah, simulasi mengajar dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit dan maksimal praktik mengajar itu selama 8 menit. Bapak Ibu diharapkan hadir 15 menit sebelum tes dimulai. Bapak Ibu juga bisa menyiapkan komputer, laptop, atau perangkat elektronik sejenis internet yang stabil dan rencana simulasi mengajar sebaik mungkin. Bapak Ibu guru sekalian harus tetap semangat dalam menghadapi seleksi pada tahap 2 nanti. Sebab kalian termasuk dari 4.598 orang yang terpilih menjadi calon peserta guru penggerak. Coba bayangkan, dari 19.218, sementara yang lolos pada tahap kedua yaitu 4.598, dan yang gugur pada tahap 1 sebanyak 14.620 orang. Jadi tetap harus bersyukur dan tetap bersemangat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan teknis simulasi mengajar dan wawancara bagi calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu guru hebat, peserta seleksi tahap 2 calon guru penggerak, kita langsung saja kita akan kupas tuntas simulasi mengajar dan wawancara. Beberapa waktu yang lalu saya telah menonton YouTube dari salah satu asesor yang akan menguji pada tahap kedua ini. Saya perhatikan betul, ternyata nanti pada tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan tes wawancara, ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Pertama, kita kupas dulu tentang simulasi mengajar. Bapak Ibu guru sekalian, dalam satu sesi, satu guru calon penggerak itu akan dinilai oleh 2 asesor. Jadi jangan pernah takut menghadapi asesor, karena asesor itu insya Allah tidak akan mempersulit kita. Kemudian waktu yang diberikan itu sebanyak 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit itu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Pertama, asesor itu akan mengklarifikasi daftar Bapak Ibu guru semua. Kemudian dilanjut ke perkenalan, lalu akan diberikan waktu selama 8 menit untuk melakukan simulasi mengajar. Nah, pada simulasi ini kita bebas. Ya, kita bebas mengajar. Maksudnya bebas di sini adalah jika kita guru SD, maka kita mengajar SD. Jika kita guru matematika, maka kita akan mengajar matematika. Jika kita guru fisika, kita mengajar fisika.
Jadi sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti karena kita akan melakukan simulasi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian supaya waktu 30 menit itu betul-betul kita manfaatkan. Terutama waktu simulasi mengajar dengan durasi 8 menit. Nah, 8 menit ini waktu yang Bapak Ibu guru bisa gunakan, yaitu mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Jadi harus betul-betul di-manage waktu supaya pas 8 menit itu ada pembukaan, ada isi, kemudian ada penutup. Karena nanti itu akan menjadi penilaian tersendiri oleh asesor. Kemudian bagaimanakah kriteria penilaian? Menurut informasi yang saya dapat, bahwa kriteria penilaiannya ya yang namanya simulasi mengajar, yang dinilai itu adalah teknik mengajar. Nah, bagaimana teknik yang Bapak Ibu guru gunakan? Ya, tentunya harus pas ya supaya bisa menarik bagi para asesor yang menilai kita. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan. Ya, saya sarankan Bapak Ibu yang akan melakukan simulasi ini menggunakan media pembelajaran. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan PowerPoint atau gambar melalui laptop, maka juga dipersilahkan. Ya, itu tidak ada larangan, terserah Bapak Ibu. Tetapi yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nanti pada saat simulasi, aplikasi yang digunakan itu adalah Google Meet. Ya, sekali lagi aplikasi yang digunakan itu adalah Google Meet. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Google Meet itu tidak bisa share screen, ya, tidak seperti di Zoom. Ya, kalau di Google Meet itu kita tidak bisa melakukan share screen. Jadi oleh sebab itu ya kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa kita tampilkan melalui layar desktop kita. Baik Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya saya akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, waktu yang akan diberikan untuk simulasi itu adalah 8 menit. Ingat, 8 menit. Jadi 8 menit itu kita harus gunakan sebaik-baiknya, karena jika sampai waktu 8 menit maka asesor akan meng-cut. Saya ulangi, meng-cut atau dianggap selesai, ya. Karena kita tidak boleh lebih dari waktu. Oleh sebab itu, manage-lah waktu simulasi mengajar tersebut. Kalau perlu kita latihan, ya, persiapkan diri sebelum kita betul-betul melakukan simulasi di hadapan asesor. Jadi, nah, saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa waktu 30 menit itu adalah waktu akumulasi dari perkenalan, kemudian simulasi, kemudian pertanyaan dari asesor, karena setelah simulasi itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh asesor. Nah, nantinya dua asesor itu akan menanyakan yang terkait dengan simulasi mengajar yang Bapak Ibu lakukan. Ya, tidak mungkin pertanyaannya itu di luar daripada simulasi yang kita ajarkan. Yang artinya ada kaitannya dengan itu. Ya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu cemas, karena Bapak Ibu akan melakukan simulasi sesuai dengan porsi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengupas tes wawancara. Nah, tes wawancara ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 26 September tahun 2020. Sampai sekarang ini pada tanggal 4 itu belum bisa kita buka untuk jadwal simulasi kita, ya. Nah,
pada tahap wawancara kita akan diberi waktu 60 menit atau selama 1 jam, ya. Nantinya dua asesor ini akan bertanya dengan durasi waktu 1 jam tersebut. Ya, karena ada dua asesor, maka masing-masing asesor itu akan bertanya selama 30 menit. Jadi satu asesor 30 menit, satunya lagi 30 menit. Total 1 jam. Jadi selama 1 jam itu kita akan menjawab semua pertanyaan dari asesor. Jadi teksisnya begitu. Ya, asesor akan bertanya, kemudian kita langsung menjawab. Jadi Bapak Ibu sekalian harus betul-betul mempersiapkan diri, karena tidak ada kesempatan untuk Google searching, ya. Tidak ada waktu untuk membuka internet, tidak ada. Pokoknya begitu asesor bertanya, maka kita langsung menjawab. Tapi tidak perlu cemas, karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu bukanlah pertanyaan yang panjang-panjang amat sehingga menyulitkan bagi kita untuk menjawab. Kemudian terkait dengan isi pertanyaan, ya, saya memprediksi bahwa pertanyaan-pertanyaan dari asesor itu pasti sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Di luar daripada kompetensi kita itu kemungkinan besar asesor tidak akan menanyakan itu. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu tegang, cukuplah kita mempersiapkan diri. Nah, kemudian prediksi yang kedua, bahwa nantinya pertanyaan-pertanyaan asesor itu seputar kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sekolah. Misalnya mencari solusi dari setiap permasalahan siswa. Jadi mungkin seputar itu, ya. Itu prediksi saya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu takut-takut amat pada atas jawaban Bapak Ibu yang salah, karena pada intinya yang dinilai itu adalah kompetensi. Sekali lagi, yang dinilai itu adalah kompetensi kita. Jadi oleh sebab itu jangan pernah merasa salah, takut salah menjawab. Ya, benar atau salah itu urusan asesor. Yang penting jangan sengaja kasih salah, ya, karena bisa jadi berakibat fatal. Jadi Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, ya, harus tetap semangat. Saya ulangi, harus tetap semangat. Semoga Bapak Ibu sekalian nantinya lolos menjadi guru penggerak pada tahap ini, ya. Insyaallah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang lolos sampai pada tahap ini. Saya ucapkan sampai jumpa di simulasi mengajar dan tes wawancara. Sukses selalu. Salam guru penggerak.